Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sungguh mengingatkan kita bahwasanya kita boleh diselamatkan, kita boleh menerima berkat kasih karunia Tuhan, kita boleh bersukacita di dalam kehidupan ini bukan karena hanya semata-mata perbuatan baik kita, tetapi adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih dan anugerah Allah adalah pemberian yang tidak dapat diusahakan oleh siapapun Bapak Ibu. Sekali lagi, kasih dan anugerah Tuhan adalah pemberian yang tidak dapat diusahakan oleh siapapun. Siapapun di antara kita, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, semampu apapun kita, tidak dapat kita mengerjakan kasih dan anugerah itu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Hal itu hanya dapat diterima dalam kepercayaan penuh dan kasih yang menyatakan Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Itu hanya dimungkinkan, kasih dan anugerah itu hanya dapat dimungkinkan, dapat kita terima dengan iman kita Bapak Ibu. Jadi kasih dan anugerah itu adalah pemberian Allah yang dapat kita terima dengan iman. Itu tidak dapat dikerjakan oleh siapapun di dalam kehidupannya. Tetapi kita dapat merasakan kasih dan anugerah itu oleh karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Allah memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita karena kebaikan hati Allah Bapak Ibu. Ini yang sangat penting harus kita catat. Allah memberikan kasih dan anugerah-Nya karena kebaikan hati Allah. Allah memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Allah selalu menolong kita. Allah selalu menjagai kita. Itu semua oleh karena kebaikan hati Allah. Kehidupan orang Kristen seharusnya mengacu kepada kemurahan Allah Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kehidupan orang Kristen harusnya mengacu kepada kemurahan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, bermurah hatilah kamu sebab Allahmu adalah murah hati. Ini menjadi acuan bagi semua orang Kristen untuk tetap percaya kepada Kristus, tetap di dalam kemurahan hati. Jadi jikalaupun kita dimampukan melakukan kebaikan, melakukan kemurahan, melakukan belas kasih di dalam kehidupan ini, harusnya itu mengacu kepada Allah yang murah hati Bapak Ibu. Maka tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada tempat bagi kita untuk merasa hebat daripada orang lain. Ternyata ketika kita melakukan kebaikan, kemurahan itu semua semata-mata oleh karena kemurahan hati Allah. Maka kita tidak akan mengingat-ingat apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita dengan cara yang harus membalaskannya, tetapi kita harus mengingat pertolongan dan pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa kita rasakan dalam kehidupan ini. Kemurahan Tuhan itulah yang senantiasa harus kita jalankan. Kemurahan Tuhan itulah yang harus senantiasa kita hidupi di dalam sepanjang kehidupan kita Bapak Ibu. Lalu sekarang saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam kemurahan hati kita, di sana ada kerendahan hati. Di dalam kemurahan hati kita, kita mengacu pada kemurahan hati Tuhan. Kasih dan anugerah itu kita terima dengan iman. Dan itu pemberian gratis Allah. Jikalau itu diberikan Allah secara gratis kepada kita, kasih dan anugerah itu. Kasih dan anugerah yang telah kita miliki juga kita berikan kepada sesama kita dengan gratis.
dengan artian kita tidak akan selalu menuntut pamrih dalam setiap perbuatan baik kita. Jikalau kita telah melakukan perbuatan baik di rumah tangga kita, kita melakukan perbuatan baik di kantor kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, atau di tempat kita beribadah di gereja kita masing-masing, kita telah melakukan pelayanan yang menurut kita sangat luar biasa, kita tidak siapa-siapa tetapi melakukan pelayanan yang luar biasa, katakanlah itu semua boleh dikerjakan oleh perkenanan Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu, kita diharapkan melalui firman Tuhan ini, kita semakin merendahkan hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kita harus semakin merendahkan hati kita, sebab sesungguhnya kemurahan Allah lah yang kita sebarkan ketika kita mampu melakukan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, mari terus hidup di dalam perkenanan Tuhan, mari terus hidup di dalam penyataan Tuhan, dan mari terus hidup di dalam firman Tuhan. Pada hari ini juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kepada seluruh jemaat yang terkasih, supaya kita akan bertemu dan beribadah esok hari di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sampai ketemu besok Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada dan dimanapun Bapak Ibu saat ini pendengar renungan harian ini memiliki tempat tinggal. Mari bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau memperkenankan kami melakukan kemurahan kasih setia Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam firman Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan senantiasa supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.